Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Usikum wa nafsi bi taqwallah, laqad fazal muttaqun. Jamaah yang semoga dirahmati Allah, pertama kali kita memuji Allah atas segala nikmat-Nya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang selalu istiqomah mengikutinya, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Baik, pada malam ini kita masuk di bab yang baru, yaitu bab tentang al-iktisad fit ta'ah. Bab al-iktisad fit ta'ah. Bab iktisad dalam ketaatan. Apa makna dari iktisad? Iktisad itu adalah cara bahasa yang sederhana, kemudian pertengahan, kalau bahasa kerennya moderat dalam ketaatan. Jadi bab anjuran untuk bisa sederhana dalam ketaatan, bisa bersikap pertengahan dalam ketaatan. Artinya di antara, jadi iktisad itu di antara ifrat dan tafrid, antara ifrat dan tafrid. Apa artinya ifrat? Ifrat artinya berlebihan. Jadi kutub berlebihan, ifrat. Kemudian ada kutub tafrid, artinya lebih sedikit gitu ya. Kalau yang tadi berlebihan, kalau yang tafrid ini menggampangkan, menyepelekan. Jadi ibarat kalau sholat sunnah misalnya, ifratnya apa? Sholat 5.000 rakaat. Ada sholat 5.000 rakaat? Benar ya. Atau 500 rakaat? Sholat malam 60 rakaat misalnya. Nah, kalau tafridnya itu ya nggak pernah sholat. Kenapa nggak sholat malam? Sunnah. Namanya tafrid. Sama sekali selama hidupnya nggak pernah sholat sunnah. Itu namanya tafrid. Nah, Islam itu yang diajarkan adalah, ya, dalam agama kita adalah bersikap iktisad, pertengahan. Ya, tidak berlebihan, juga tidak menggampangkan. Ya, berapa? Ya, mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kita. Misalnya kita sholat malam, bisanya 5 rakaat, ya sudah 5 rakaat saja. Yang penting kontinu, terus menerus, rutin. Daripada 60 rakaat besoknya nggak hilang. Jadi kita diperintahkan untuk iktisad. Puasa misalnya, yang wajib puasa Ramadan, tambah dengan puasa Senin, Kamis. Jangan puasa tiap hari. Irit. Irit. Jadi nggak boleh. Apalagi sampai kemudian nanti ada permasalahan di belakangnya. Akhirnya tidak memenuhi hak kita atau hak orang lain. Intinya kalau tidak iktisad, itu efeknya banyak. Di antaranya tadi tidak bisa kontinu. Di semangat, besoknya hilang. Itu tidak kontinu, tidak berjalan lama. Atau menimbulkan al-malal,
kebosanan, bosan. Jadi ibadahnya tinggi terus, ya, dan memaksakan diri. Akhirnya lama-lama kita mau melakukan banyak, biasanya segitu, turun nggak enak. Akhirnya maju kena, mundur kena. Artinya nggak jadi banyak, sedikit juga nggak jadi. Nah, ini akhirnya timbul yang namanya al-balal, kebosanan, jemu. Nah, yang ketiga, ketika orang tidak iktisad, maka efeknya adalah dia akan melalaikan hak baik dirinya maupun orang lain. Misalnya, dia mulai panjang sekali, sementara badan punya hak atau istirahat. Dia harus kerja, itu malam itu waktu yang bagus untuk istirahat. Tapi ya jangan istirahat full semalaman. Nah, itu namanya tafrid tadi. Atau qiyamul lailnya katakanlah dalam semalam itu berapa jam? Katakanlah 8 jam ya, atau 10 jam. Jangan sampai qiyamul lailnya sampai 9 jam. Istirahatnya cuma sedikit. Jangan. Intinya jangan berlebihan, jangan menggampangkan. Ibarat dalam keuangan itu jangan boros, jangan pelit, bakhil. Itu dua kutub yang berjauhan ya. Kalau dalam bahasa orang sekarang, ekstrim kanan, ekstrim kiri. Ekstrim kanan tadi berlebihan, ekstrim kiri enggak sama sekali. Baik, ya intinya iktisad adalah bersikap pertengahan sesuai dengan kemampuan kita dalam ketaatan. Jadi iktisad dalam ketaatan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membuka bab ini dengan surah Thaha ayat 1 dan 2. Thaha, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Thaha, Allah lebih tahu apa maknanya. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Aku tidak menurunkan atau kami tidak menurunkan Al-Qur'an litashqa, agar engkau sengsara. Artinya Quran diturunkan bukan untuk membuat kita sengsara. Ya tadi kan sholat kelewatan, kebanyakan rakaatnya, akhirnya sengsara, bikin susah. Ini dalam banyak hal ya terkait sholat itu. Bapak kalau sholat qobliyah, ba'diyah berapa menit? 3 menit. 3 menit. Pernah nggak 15 menit? Kalau 15 menit itu berlebihan. Karena sholat qobliyah, ba'diyah itu sholatnya takhfif, diringankan. Jadi jangan kepanjangan, jangan murojaah gitu ya. Kalau pengen murojaah, mengulang hafalan itu di sholat malam. Jadi berdirinya itu, qiyamnya itu bagus panjang, bagus siang orang tulur qiyam. Tapi kalau qobliyah ba'diyah takhfif, ringankan. Sampai Aisyah radhiyallahu anha itu ketika melihat qobliyahnya Nabi yang rakaat al-fajr itu sampai belum mengatakan sepertinya Nabi nggak baca Fatihah, saking cepatnya, saking pendeknya. Cuma pendeknya itu jangan disampaikan kita ya, karena Nabi qiyamnya kan lama gitu. Jadi ketika lihat Nabi sebentar gitu, kayak nggak baca Fatihah gitu. Seakan-akan seperti itu. Jadi kalau qobliyah subuh 20 menit, ini berlebihan, melanggar sunnah Nabi, tidak mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, khawatirnya apa? Ada mu'alaf ya, orang baru masuk Islam, lihat orang Islam yang sudah lama maksudnya. Jadi pas sholat maghrib qobliyah lama sekali. Jadi nunggu habis habis adzan sampai menjelang qomat, jangan isya. Sampai qomat berapa menit? Berapa menit Pak? 15 menit ya? 15 menit. Oh, berat juga ya. Jadi orang Islam ya. Nah, kan kasihan tuh. Mu'alaf. Habis itu gantian juga lama juga. Aduh, lama juga ya. Nah, nanti ngajarinnya baru masuk Islam atau baru kenal Islam, kamu kok lihatnya khusyuk, nikmati yang lama gitu kan. Jadi pusing gitu. Jadi ajarkan iktisad dalam ketaatan. Quran diturunkan kepada kita, Islam diturunkan kepada kita bukan karena menyengsarakan kita, bukan membuat kita jadi susah, justru membuat kita menjadi bahagia, menjadinya nyaman. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, waqala ta'ala di surat Al-Baqarah ayat 85, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Jadi Allah itu menginginkan kalian itu mendapatkan kemudahan. Allah ingin kemudahan untuk kalian dan tidak menginginkan kesulitan. Ini ayat apa ini? Ayat apa ini? Ayat puasa. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Jadi siapa yang lagi safar dan safarnya susah, artinya sulit, medannya itu sulit. Ini zaman dulu ya, naik onta, cuacanya panas. Bagi safar naik onta pada pasir, panas sekali. Melilih terus, gerak-gerak terus. Karena dia mau puasa, artinya menyakiti diri sendiri. Maka Allah katakan, ya fa'iddatun min ayyamin ukhra. Berarti bukanlah, hati tidak wajib puasa, boleh berbuka, tidak puasa. Tinggal nanti menghitung hari-hari yang ditinggalkan di hari yang lain di luar bulan Ramadan. Itu namanya keringanan. Nah, pernah Nabi itu bersama para sahabat lagi safar. Sebagian puasa, sebagian tidak puasa. Yang puasa itu setiap ada pohon, nunggu, ingin dapat teduhan, ingin berteduh. Ibaratnya kalau jalan pengen dapat bayang-bayang temennya gitu, supaya adem gitu. Maka Nabi SAW mengatakan tidak ada baiknya puasa seperti itu. Artinya apa? Kalau safar itu ada rukhsah, ada keringanan untuk tidak puasa. Apalagi puasa sunnah. Dan orang safar itu unik. Orang safar itu amalan yang dilakukan ketika mungkin dan ketika safar tidak dilakukan itu paling lebih baik. Selama kita membiasakan. Biasanya kita qobliyah ba'diyah ketika di rumah. Mungkin kita lagi jalan safar, qobliyah ba'diyah apa enggak? Ya, jangankan qobliyah ba'diyah, yang 4 rakaat di kosor, ya kan? Bahkan dikumpulkan. Tapi walaupun tidak kita lakukan, tetap dapat pahala. Tapi syaratnya membiasakan, mudahlah. Ya, kalau nggak biasakan ya enggak. Ya membiasakan. Baik, itulah uniknya orang puasa.
ketiga ada yang sakit. Lagi sakit kita adalah sok tidak puasa. Tinggal nanti diganti di bulan selain Ramadan. Jadi Allah berikan kemudahan, bukan kesulitan. Artinya agama kita ini kan apa istilahnya? Orang Jawa bilang kaku gentoyong. Kaku gentoyong tahu nggak? Ya artinya pegang ini nggak bisa ditekuk gitu. Artinya dalam kondisi-kondisi tertentu bisa ditekuk. Ya tadi kan lagi safar boleh nggak puasa, lagi sakit boleh nggak puasa, lagi sholat kaki sakit, rukun sholat itu berdiri bukan? Berdiri. Sholat wajib ya. Kalau sholat sunnah boleh, duduk boleh. Cuma saya jarang lihat orang sholat sunnah duduk. Kalau di pesantren duduk, ya biasa mengamalkan ilmunya. Itu sholat sunnah dengan duduk. Jadi sholat wajib rukun berdiri. Tapi kalau nggak mampu, pasal di qa'idah, sholat dengan kondisi duduk. Kalau nggak mampu, muttaji'an, fadiyat taji, berbaring. Udah, itulah Islam. Jadi jangan kaku, jangan berlebihan, tapi juga jangan pelit, jangan menggampangkan. Artinya mempermudah. Baik, ini dua ayat yang menjadi mukadimah dari bab ini ya, bab iktisad dalam ketaatan. Kita baca hadis yang pertama. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha wa 'indaha imra'atun. Jadi beliau cerita bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk kepada beliau, artinya masuk ke rumah, bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anha, wa 'indaha imra'atun. Sementara di sisi Aisyah ada seorang perempuan, artinya sahabat perempuan, sahabiyah. Qala man hadhihi? Maka Nabi pun bertanya, man hadhihi? Ini siapa? Siapa ini? Man siapa? Hadhihi ini. Artinya perempuan ini siapa? Nah ini pelajarannya apa Pak? Jadi orang yang jadi kepala rumah tangga, kepala rumah tangga, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kepala rumah tangga, ini pelajarannya ya. Ketika ada sesuatu yang tidak biasa, maka dia harus konfirmasi. Artinya menanyakan atau klarifikasi. Pokoknya bahasanya begitulah ya. Intinya harus cek-cek gitu. Ini siapa Aisyah? Perempuan ini siapa? Jadi tanyakan. Ibaratnya kalau kita di rumah, kok ada orang asing, ya ditanya, ini siapa? Jangan diam-diam. Ya minimal kalau nggak selesai ditanya. Kalau di sini Nabi langsung menanyakan, man hadhihi? Ini menunjukkan bahwasanya seorang suami kepala keluarga tidak boleh masak bodoh, tidak boleh cuek, harus melek lingkungan, harus sadar lingkungan. Artinya ini istri ada perempuan, ini siapa? Biasanya kalau perempuan dengan perempuan apa Pak? Gosip ya, gosip atau nanya macam-macam. Kalau nggak nanya itu nggak seru. Suamimu kerjanya di mana? Penghasilannya berapa? Kalau pulang jam berapa? Ditanya itu. Rentetan itu kayak peluru. Dodo gitu ya. Terus anakmu gimana? Ditanya semua. Itu namanya Syekh Fuduli.
sesuatu yang fuduli. Apa fuduli? Sesuatu yang kelebihan, kelewatan. Kita ini sering fuduli, ya sebenarnya untuk kedekatan sih, niatnya untuk berdekat-dekat, tapi kadang-kadang berlebihan. Ya, intinya seorang kepala rumah tangga maka kewajibannya adalah mengecek tentang kondisi rumah. Jadi kalau ada orang yang itu bukan anggota di rumah itu, ya harus ditanya. Man hadhihi? Qalat hadhihi fulanah. Di sini tidak disebutkan nama. Beliau mengatakan, menjawab ya, ini ya Rasulullah seorang fulanah tadhkuru min salatiha. Nah, beliau sebutkan salatnya. Artinya apa? Artinya beliau sampaikan, ya, Aisyah menyampaikan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ini seorang sahabiah, seorang fulana yang masya Allah salatnya. Artinya rokaatnya sangat banyak. Kalau salat sunnah sangat-sangat lama. Bitadkuru min salatnya. Qala mah. Apa artinya mah itu? Di sini dikatakan kalimatun nahyin wa zajrin. Artinya jangan seperti itu. Jangan lakukan itu. Jadi mah. Alaikum bima tutiqun. Yang wajib bagi kalian adalah apa-apa yang kalian mampu. Jadi lakukan salat atau ibadah secara umum sesuai dengan apa yang kalian mampu. Nah, ini petunjuk Nabi. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita semua bahwasanya ibadah itu sesuai dengan kemampuan kita. Alaikum bima tutiqun. Jangan berlebihan, jangan ifrat, jangan hulu, jangan berlebihan. Tapi juga jangan tafrid, jangan menyedikitkan. Begitu juga salat wajib ya. Salat wajib jangan sampai berapa menit Pak? Salat wajib misalnya 20 menit. Iya. Kelamaan nggak Pak? Kelamaan. Atau salat wajib cuma 1 menit. Sedang. Oh sedang. Makanya yang kasih. Jadi Inggris ya kan ganggunya kurang. Iya. Kalau yang baca kan kemana-mana kira-kira. Katanya yang penting kan rukunnya dapat, gitu ya. Karena surah itu kan. Iya. Iya. Jadi alaikum bima tutiqun. Jadi bagi kalian ini, atas kalian itu, atau alaikum tetaplah wajib bagi kalian dengan apa yang kalian mampu. Jadi komit dengan yang kalian mampu, jangan sesuatu yang tidak kalian mampu. Ini kaidahnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuan. Salat 5 waktu ini sudah memang kita. Jadi jangan berlebih-lebih lagi. Nanti ada yang nambahin 6 waktu. Jadi alaikum bima tutiqun, sesuai dengan kemampuan kalian. Dulu ada sahabat Abdullah bin Amr bin As. Ini dituliskan hadisnya. Jadi sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Abdullah bin Amr bin As itu pernah berkata, la asumannan nahar wa la aqumannan laila ma nashku. Pokoknya saya setiap siang, artinya pokoknya
selain malam berarti kan siang ya, contohnya siang. Saya akan selalu puasa. Kalau malam, saya akan selalu qiyamul lail. Ini kata Abdullah bin Amr bin As. Tentunya semangat adalah robbah fil khair, karena rasa suka kepada kebaikan. Bagus kan cinta kebaikan, cinta ketaatan. Saking cintanya pengennya puasa terus. Waktu Ramadan kan suka, seandainya Ramadan sepanjang tahun. Sepanjang bulan ya, bukan banyak tahun. Mau nggak Pak kira-kira Pak? Karena merasa Ramadan seru, kena gitu kan. Terus Bapak sampaikan seandainya Ramadan sepanjang bulan, sepanjang tahun ya, sepanjang tahun. Tidak boleh, jangan. Ramadan cukup di bulan Ramadan. Jangan melampaui itu. Jadi Allah itu sudah membuat ketentuan. Udahlah, jangan nambah Ramadan berikutnya. Ramadan ya stabil dalam satu tahun. Jadi dia pengen puasa sepanjang siang. Pokoknya selama hidupnya pengennya puasa terus. Karena memang puasa itu kan banyak fadilahnya ya, keutamanya banyak sekali. Menjadi tameng, perisai dari syahwat, perisai dari api neraka. Kemudian juga nanti dapat surga, pintu surga ya. Namanya babu apa? Babu raya. Dan keutamaan yang lain. Jadi ingin puasa terus sepanjang hidupnya. Terus qiyamul lail juga sepanjang malamnya, sepanjang hidupnya di setiap malamnya. Maka kemudian Nabi SAW tahu antal ladzi qulta dzalika, wahai Abdullah bin Amr bin As, kamu orang yang mengatakan itu. Maka beliau jawab, ya Rasulullah. Maka innaka la tudiku dzalika, kamu tidak akan mampu untuk melakukan itu. Tsumma amara an yasuma min kulli syahr 3 ayyam. Maka diperintahkan, dah ente setiap bulan 3 hari. Kata Abdullah bin As, bisa lebih dari itu nggak ya Rasulullah? Saya bisa. Bisa nggak lebih dari itu? Maka beliau perintahkan an yasuma yawman wa yuftiru yawmain. Puasa sehari, kemudian berbuka 2 hari. Puasa sehari, buka 2 hari. Saya bisa lebih dari itu ya Rasulullah. Maka sum yauman wa aftir yauman. Puasa 1 hari, berbuka 1 hari. Hari Senin puasa, Selasa libur. Rabu puasa, Kamis libur. Dan begitu seterusnya. Masih kenyang juga apa kenyang? Nawar juga. Kata Nabi, tidak ada tawar lagi. Itu yang terakhir. Nah, kemudian sholatnya juga sama. Nawar juga. Maka sholat malam silakan, tapi tidak boleh sepanjang malam. Nah, ternyata dalam Allah, ketika beliau sudah sepuh, wa kabiro Abdullah ibnu Amr wa sara yashukku alaihi yasuma yawman wa yashukku yawman. Ternyata ketika beliau melaksanakan puasa Daud, ketika sudah sepuh, itu merasa berat, merasa tidak nyaman. Ternyata jadi berat juga untuk sendiri. Faqala laitani qabiltu rukhsatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya
saya dulu menerima keringanan rukhsah yang diberikan Rasulullah SAW kepada saya. Jadi ketika sudah sepuh baru merasa Pak, ternyata puasa sehari, nggak puasa sehari, gitu terus ya, puasa Daud itu. Ternyata nggak kuat ketika sudah sepuh. Nah sementara amal yang bagus itu tadi apa? Amal yang terus menerus, yang terus menerus, yang terus berlanjut kontinu sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata beliau ketika udah mulai sepuh, ternyata mulai melemah. Jadi puasa nggak puasa, puasa nggak puasa, itu ternyata melemah, nggak kuat. Maka keluar ungkapan beliau, "Aduhai seandainya dulu saya menerima rukhsah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam." Dan ternyata dalam riwayat Bukhari dan Muslim itu, "Tsumma sara yasumu 15 yawman sarda wa yuftiru 15 yawman sarda." Akhirnya apa? 15 hari puasa, 15 hari tidak puasa. Itu akhirnya begitu. Abdullah bin Amr bin As. Ya, jadi jangan Allah, pesan Nabi SAW kepada kita adalah alaikum bima tuqikum. Yang atas kalian itu adalah apa yang kalian mampu. Kenapa seperti itu? Fa wallahi la yamannu Allahu hatta tamannu. Sesungguhnya Allah tidak bosan kecuali kalian sudah bosan. Nah, di sini bahasanya Allah bosan. Sesungguhnya Allah tidak bosan kecuali kalian sudah bosan. Jadi jenuh, bosan, akhirnya berhenti. Nah, maka Imam An-Nawawi rahimahullah memaknai Allah bosan itu adalah la yaqta'u thawabahu ankum wa jazaa'a a'malikum wa yu'amilukum mu'amalata al-mal hatta tamannu. Jadi artinya Allah tidak berhenti untuk memberikan balasan selama engkau beramal. Kalau engkau berhenti, ya Allah juga berhenti. Itu makna dari Allah bosan. Bukan kayak lagunya siapa itu? BTAD ya. Mungkin Tuhan mulai bosan. Nah itu. Jadi bosan di sini kata Imam An-Nawawi, artinya Allah tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah lelah membalas setiap amal kebaikan yang terus dilakukan. Ketika berhenti, ya Allah berhenti. Karena berhenti, artinya amal sudah tidak ada. Maka Allah memutus pahala dari amal tersebut. Ya, jadi wallahi la yaman hatta taman. Wa kana ahabbu ad-din ilaihi ma dawa man sahibuhu alaihi. Dan agama yang paling dicintai ilaihi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ma dawa sahibuhu. Apa-apa dawama yang melanggengkan sahibuhu, pemiliknya, artinya orang yang melakukan. Jadi agama yang paling baik, artinya pelaksanaan agama, artinya ketaatan yang paling baik dalam agama kita adalah ketaatan yang kita biasakan, yang kita langgengkan, yang penting kita jaga. Itu yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis Bukhari Muslim dengan ittifaq muttafaqun alaihi. Jadi jemaah amalan yang paling superior adalah yang awet, yang terus menerus, walaupun
Nanti di hadis yang lain wa in qalla, walaupun sedikit. Jadi walaupun sedikit tapi terus menerus. Itu tandanya apa, Pak? Sedikit tapi terus menerus. Tandanya Bapak cinta dengan amal. Tandanya cinta. Tapi kalau sekali terus hilang, oh berarti nggak ada cinta. Artinya nggak ada rasa suka, nggak ada kenyamanan, nggak ada rasa mahabbah, nggak ada rasa suka dengan amal yang dilakukan. Jadi kalau amal terus dilakukan, oh berarti sampai nyaman, berarti sampai suka. Tapi kalau sekali saja, oh berarti sampai nggak nyaman, sampai nggak ada mahabbah, nggak ada kenikmatan. Tapi kalau sedikit terus dilakukan, berarti Anda menikmati, Anda merasa nyaman, Anda merasa ini adalah amal yang dicintai karena terus dilakukan. Baik, masih ada waktu? Tanya. Tanya aja. Monggo cuma dia bertanya atau menambahkan. Kalau nggak ada saya lanjutin. Tanya lagi. Oh ya, boleh. Terima kasih. Kalau sholat sunnah, misalnya sholat takziah, maghrib, sama isya, itu kan mungkin 2 rakaat ya, Pak, yang itu ya. Iya. Kalau lebih dari rakaat itu, lebih dari 2 rakaat, apakah termasuk berlebihan atau gimana, Ustaz? Ataukah ada jatah paling maksimal gitu berapa rakaat? Iya. Dan saya pernah mendengar bahwa tidak ada sholat sunnah setelah adzan kecuali qobliyah. Apakah itu ada hadisnya atau benar atau enggak informasi itu? Iya. Jadi memang sholat sunnah, sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah itu sudah ada hitungannya. Sudah ada hitungannya. Jangan nambah-nambah. Misalnya qobliyah apa? Qobliyah asar sunnah gue berkata. Qobliyah zuhur antara 2 dan 4. Jangan nambah jadi 8 atau jadi 6. Jangan. Sudah ada formasinya, namanya kayak bola ya. Sudah ada formasinya, jangan nambah-nambah. Oh, saya pengen sebelum sholat zuhur, saya pengen sholatnya qobliyahnya lebih dari 2 atau lebih dari 4. Jangan. Apa yang ditetapkan oleh Nabi, yang diamalkan Nabi, yang disampaikan Nabi, ya kita ikuti itu. Karena kalau dalam masalah sholat itu kita ya bahasanya apa? Terima pokoknya, terima bersih gitu. Ikuti saja itu. Nah kalau misalnya melakukan yang lain, itu berarti sholat yang lain, tapi bukan qobliyah. Yang penting jangan dianggap qobliyah gitu aja. Misalnya sholat apa? Nah, tahiyatul masjid bisa jadi. Itu bisa tahiyatul masjid, bisa setelah adzan, Ustaz. Ya, bisa. Maksudnya setelah adzan? Iya, setelah adzan subuh gitu misalnya. Saya pernah lihat ada orang ya sholat sebelum subuh itu 4 rakaat qobliyahnya. Tahu qobliyah itu apa? Yang jelas 4 rakaat. Cuman beliau itu datangnya sebelum subuh sebenarnya. Sebelum subuh. Itu bisa nggak? Karena ada hadis yang mengatakan bahwa sholat sebelum subuh 2 rakaat itu lebih baik dunia seisinya itu. Cuman dia sholatnya 4 rakaat, Ustaz. Iya, 4 rakaat itu sebenarnya ya. Tahiyatul masjid dan qobliyah subuh. Tapi berarti harusnya datangnya sebelum adzan ya, Ustaz. Kalau datangnya sebelum adzan gitu misalnya. Sudah ada kita ya. Enggak, intinya tahiyatul masjid itu mau setelah adzan, mau sebelum adzan, itu tahiyatul masjid. Karena tahiyatul masjid itu sholat yang dilakukan karena penghormatan terhadap masjid. Waktu kita bahas fikih itu ada sholat sunnah karena sebab. Kebanyakan tuh ya buat itu pada laptop sih. Hah?
Tapi pada lama Lambat ya. Obat berpedagang. Jadi salat itu salat sunnah ada karena sebab. Nah sebab itu ada sebab yang mendahului, sebab yang membersamai, sebab yang justru di akhir. Unik kan? Sebab yang mendahului, contohnya tadi adalah tahiyatul masjid. Artinya karena kita masuk masjid, maka kita salat tahiyatul masjid. Jadi sebelum adzan silakan, setelah adzan juga silakan. Intinya jangan duduk kecuali sudah setelah kita tahiyatul masjid. Jadi nggak harus nunggu adzan. Tapi kalau ketika adzan, nah ini sudah ditanyakan di biasanya. Ketika adzan berkumandang, langsung tahiyatul masjid atau berdiri dulu? Ya, kita ingin mendapatkan dua pahala, yaitu mendengarkan adzan dan menjawab adzan. Habis itu kemudian tahiyatul masjid. Kalau tadi subuh berarti kemudian qabliyah subuh. Jadi tahiyatul masjid kemudian qabliyah subuh. Jadi tahiyat itu tidak harus setelah adzan. Artinya sebelum adzan misalnya bapak yang di masjid, ini orang soleh nih. Sebelum adzan nggak nyampe masjid, silakan tahiyatul masjid. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, seingat saya, misalnya ba'da asar, ada nggak sholat sunnah ba'da asar? Ada nggak Pak? Ba'diyah ada nggak? Nah, ketika kita masuk masjid habis asar, itu kan dilarang sebenarnya kan sholatnya. Tapi kalau sholat karena sebab masuk masjid, maka boleh. Sama kayak sholat jenazah, boleh nggak habis sholat asar? Boleh kan? Ya, itu namanya sholat karena sebab. Nanti ada rinciannya. Sebab yang mendahului itu boleh di waktu-waktu yang dilarang itu boleh. Kayak tadi tahiyatul masjid, sholat jenazah, karena sholat bisa babin, sholat karena sebab. Yang tidak boleh itu sholat karena sebab yang akhir, sebab mutaakhir. Contohnya apa Pak? Sholat subuh. Pertimbangan. Ah. Kamu jam 6 itu langsung sholat itu Pak, kemudian dulu. Oke. Ya, itu jadi nambah pertanyaan. Nggak apa-apa, tadi kan juga pada datang kan, Ya, Nabi pernah bersama para sahabat kesiangan semua. Pernah sekali di zaman Nabi itu habis perang, lelah semuanya. Pesan sama Bilal misalnya, Bilal nanti tolong bangunkan saya. Terus Nabi pesan ke Bilal. Ternyata Bilal kesiangan juga. Akhirnya siang semuanya, matahari udah tinggi. Itu walaupun matahari sudah tinggi, adzan tetap jalan, qobliyah tetap jalan, iqamah tetap jalan. Habis itu sholat subuh. Jadi kalau ada yang kesian kan, kalau mau qobliyah subuh silakan. Intinya yang wajib hanya sholat subuh. Jadi kalau orang sadar, ya sadarnya pas jam 7 bangunnya maksudnya, maka sholat ketika itu. Kalau Ya udah kan? komat gimana? Hah? Kalau udah komat masih maksa sholat. Iya, jangan. Nah, ini pertanyaan baru lagi nih. Kalau sholat wajib lebih diutamakan. Jadi kalau lagi tahiyat qobliyah, atau qomatis sholat, ya tinggal ini. Karena sholat wajib lebih diutamakan daripada sholat sunnah. Gitu ya. Dan dilanjutin terus. Ya, kecuali tinggal mau salam, silakan. Kalau masih kurang serakaat itu apa? Iya, batalkan. Batalkan. Karena memenuhi sholat wajib itu lebih utama.
daripada sholat sunnah. Nah, itu mengambil dari kisah Juret. Kisah Juret yang lagi sholat sunnah dipanggil ibunya, akhirnya disumpahi gitu ya kan? Nah, maka para ulama mengatakan berarti kalau sholat sunnah itu bisa dibatalkan kalau ada sesuatu yang wajib. Memenuhi panggilan ibu wajib tidak? Wajib. Maka batalkan sholat sunnahnya, penuhi panggilan ibu. Apalagi sholat wajib. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Kita tutup dengan majlis. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.